Minggu 26 Januari 2025 menjadi hari yang menyedihkan bagi fans sepak bola, khususnya fans timnas Indonesia. Pada hari itu, Coach Shin Tae-yong akhirnya meninggalkan Indonesia untuk pulang ke negara asalnya yakni Korea Selatan. Terbang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kepulangan Coach Shin ke Korea Selatan diiringi dengan ratusan supporter timnas Indonesia yang mencintai sang pelatih. Mantan pelatih timnas Indonesia itu pun mengaku tidak menyangka ada ratusan supporter timnas Indonesia yang mengantarnya pulang dan mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk dukungan yang diberikan oleh fans timnas Indonesia. Keputusan PSSI untuk mengakhiri kerjasama dengan Coach Shin dan kepulangan sang pelatih memang menjadi momen yang menyedihkan bagi sepak bola tanah air. Selama 5 tahun melatih timnas Indonesia senior maupun kelompok usia, Coach Shin Tae-yong telah mengangkat level timnas Indonesia dengan mencatatkan banyak prestasi bagi Merah Putih di kancah internasional. Untuk mengenang jasa besar Coach Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia selama 5 tahun terakhir, yuk simak apa saja prestasi yang diberikan oleh Coach Shin untuk skuad Garuda. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Sejak resmi diperkenalkan sebagai pelatih timnas Indonesia pada tanggal 28 Desember 2019, Coach Shin Tae-yong sudah mengambil langkah berani dengan melakukan pemotongan generasi pemain timnas Indonesia. Alih-alih mengandalkan para pemain senior yang dianggap mempunyai kebiasaan buruk, Coach Shin memilih untuk membangun era baru timnas Indonesia dengan mengandalkan pemain-pemain muda. Walaupun harus mengorbankan para pemain senior yang sebelumnya rutin dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia, pilihan Coach Shin Tae-yong untuk melakukan pemotongan generasi mulai mendapatkan hasil di Piala AFF tahun 2020. Dengan mengandalkan para pemain muda seperti Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, Pratama Arahan, Elkan Bagot, Witan Sulaiman, hingga Asnawi Mangku Alam, Coach Shin berhasil mengantarkan timnas Indonesia mencapai babak final Piala AFF tahun 2020. Walaupun harus kalah dengan skor agregat 2-6 dari timnas Thailand di partai puncak, keberhasilan timnas Indonesia untuk mencapai babak final memperbaiki pencapaian skuad Garuda yang tidak mampu lolos dari fase grup di gelaran Piala AFF tahun 2018. Selain itu, terpilihnya Pratama Arahan sebagai pemain muda terbaik dalam gelaran Piala AFF tahun 2020 juga membuktikan bahwa Coach Shin bukan sekedar melakukan pemotongan generasi, tapi ia juga memilih pemain-pemain yang tepat. Setelah menjadi runner-up di gelaran Piala AFF tahun 2020 bersama timnas Indonesia senior, Coach Shin Tae-yong kembali mengantarkan prestasi untuk Merah Putih dengan membawa timnas Indonesia U23 meraih medali perunggu pada gelaran SEA Games tahun 2021. Dengan mengandalkan pemain-pemain muda yang juga mengantarkan timnas Indonesia senior mencapai babak final pada gelaran Piala AFF tahun 2020, Coach Shin membawa skuad Garuda Muda menempati peringkat ketiga di SEA Games tahun 2021. Walaupun kembali takluk dari timnas Thailand U23, timnas Indonesia U23 yang dipimpin oleh Coach Shin berhasil menaklukkan timnas Malaysia U23 di babak adu penalti dan keluar sebagai pemenang dalam perebutan tempat ketiga. Keberhasilan Coach Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia meraih medali perunggu di SEA Games tahun 2021 menjadi kelima kalinya bagi skuad Garuda untuk mendapatkan medali perunggu. Setelah perkembangan sepak bola, khususnya timnas Indonesia harus terhambat karena pandemi Covid, Coach Shin Tae-yong kembali mengukir prestasi untuk Merah Putih di tahun 2023. Bertanding di gelaran Piala AFF U23 tahun 2023, Coach Shin Tae-yong mengandalkan para pemain muda seperti Hernando Ari, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Komang Teguh, Arkan Fikri, hingga Ramadan Sananta. Meskipun harus takluk melalui babak adu penalti dari timnas Vietnam U23 di pertandingan pamungkas, pencapaian timnas Indonesia U23 sebagai runner-up di Piala AFF U23 tahun 2023 menjadi bekal berharga bagi skuad Garuda Muda. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir, pencapaian timnas Indonesia U23 dalam kompetisi itu menjadi amunisi berharga bagi skuad Garuda Muda yang akan bertanding di Piala Asia U23 tahun 2024. Selaras dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Erick Thohir, Coach Shin Tae-yong juga mengaku puas dengan perkembangan para pemain muda timnas Indonesia U23. Coach Shin juga menyampaikan bahwa dirinya melihat skuad Garuda Muda mendapatkan banyak pelajaran selama berlangsungnya kompetisi Piala AFF U23 itu.
Setelah memberikan prestasi untuk timnas Indonesia U23, Coach Sintayong kembali mengantarkan prestasi untuk timnas Indonesia senior, yakni saat bermain di gelaran Piala Asia tahun 2023. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia yang terakhir kali lolos ke Piala Asia pada tahun 2007 jelas bukan merupakan tim unggulan di kompetisi terbesar antar negara-negara di Asia itu. Terlebih, pemotongan generasi yang dilakukan oleh Coach Sintayong dalam tubuh timnas Indonesia senior membuat skuad Garuda menjadi salah satu tim paling muda yang bertanding di Piala Asia tahun 2023. Meskipun demikian, Coach Shin kembali berhasil mencatatkan prestasi dengan membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia tahun 2023. Sebagai salah satu tim yang menjadi peringkat ketiga terbaik di fase grup, timnas Indonesia berhak untuk mendapatkan satu tiket di babak 16 besar Piala Asia tahun 2023. Keberhasilan timnas Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia tahun 2023 itu menjadi tonggak sejarah baru dalam sepak bola Indonesia yang kembali dipersembahkan oleh Coach Sintayong. Walaupun tidak diunggulkan sejak awal dan berada di ranking FIFA terendah dibandingkan dengan timnas-timnas lain di grup A, namun timnas Indonesia U23 membuktikan bahwa ranking FIFA tidak selalu bisa menjadi tolak ukur untuk menentukan hasil pertandingan. Tim asuhan Coach Sintayong memang kalah dari tuan rumah timnas Qatar U23 dalam pertandingan pembuka grup A, namun Garuda Muda berhasil mengalahkan timnas Australia U23 dan timnas Yordania U23. Dengan hasil itu, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan berhasil lolos dari fase grup sebagai runner-up grup A di bawah tuan rumah timnas Qatar U23 yang keluar sebagai juara grup. Lolosnya Garuda Muda dari fase grup membuat Pratama Arhan dan kawan-kawan memasuki babak perempat final Piala Asia U23, yang mana ini merupakan tonggak baru dalam sejarah timnas Indonesia U23. Di babak perempat final, timnas Indonesia U23 bertemu dengan timnas Korea Selatan U23 yang merupakan juara grup B. Menghadapi salah satu tim terbaik di Asia, timnas Indonesia U23 lagi dan lagi membuktikan kualitasnya dan membuat setiap lawan-lawannya tidak bisa menganggap remeh Garuda Muda. Bermain hingga babak adu penalti, Garuda Muda kembali berhasil mencetak sejarah baru dengan lolos ke babak semifinal dan pada akhirnya menempati peringkat keempat pada gelaran Piala Asia U23 tahun 2024. Prestasi selanjutnya yang diraih oleh Coach Sintayong selama melatih timnas Indonesia adalah mengantarkan skuad Garuda mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan yang diraih oleh timnas Indonesia atas timnas Filipina membuat skuad Garuda berhasil finish di peringkat kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan catatan 10 poin dari 6 pertandingan. Dengan finish sebagai runner-up grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda memastikan diri untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sepanjang sejarah, ini merupakan kali pertama timnas Indonesia berhasil melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Prestasi terbaik skuad Garuda sebelum ini adalah melangkah hingga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia pada tahun 1986. Pencapaian anak asuh Sintayong yang berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini terasa semakin istimewa, karena timnas Indonesia adalah satu-satunya negara asal Asia Tenggara yang berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagaimana diketahui, negara-negara ASEAN lain seperti Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan lain-lainnya harus mengakhiri perjalanan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah gagal lolos dari fase grup. Setelah lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia yang masuk dalam grup neraka harus menghadapi lawan-lawan yang sangat berat. Meskipun menjadi negara dengan peringkat FIFA paling rendah yang bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Coach Sintayong berhasil membuat timnas Indonesia memberikan perlawanan bagi negara-negara lain. Dari 6 pertandingan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang sudah dimainkan, skuad Garuda berhasil mengoleksi 6 poin yang membuat timnas Indonesia kini menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup. Ketatnya persaingan di grup C membuat Martin Pas dan kawan-kawan hanya berjarak 1 poin dengan timnas Australia yang menempati peringkat kedua klasemen sementara grup C. Dengan 4 pertandingan yang tersisa, timnas Indonesia mempunyai peluang besar untuk lolos secara otomatis ke Piala Dunia 2026 jika mampu finish di peringkat kedua klasemen akhir, atau lolos ke putaran keempat jika finish di peringkat ketiga atau keempat. Kemenangan atas timnas Filipina dan status sebagai runner-up grup F tidak hanya mengukuhkan satu tiket bagi timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia,
tapi juga mengamankan 1 tiket di Piala Asia tahun 2027 mendatang. Sebagaimana diketahui, putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga digunakan untuk menentukan tim-tim mana yang akan bermain di putaran final Piala Asia tahun 2027 mendatang. Pencapaian skuad Garuda yang berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia membuat kita akan secara otomatis melihat Tom Hai dan kawan-kawan bermain di putaran final Piala Asia tahun 2027 yang diselenggarakan di Arab Saudi. Sebagai satu-satunya negara asal Asia Tenggara yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia juga menjadi satu-satunya negara asal ASEAN yang lolos secara otomatis ke Piala Asia tahun 2027 mendatang. Kelolosan skuad Garuda ke putaran final Piala Asia tahun 2027 ini merupakan yang ke-6 kalinya sepanjang sejarah. Sebelumnya, Timnas Indonesia berhasil menembus putaran final Piala Asia pada edisi tahun 1996, tahun 2000, tahun 2004, tahun 2007, dan tahun 2023 lalu. Pencapaian-pencapaian yang diraih oleh Coach Sintayong bersama Timnas Indonesia Senior dalam 5 tahun terakhir membuat peringkat FIFA skuad Garuda mengalami peningkatan yang signifikan. Saat pertama kali ditunjuk untuk melatih Timnas Indonesia, Coach Sintayong mempunyai pekerjaan rumah besar untuk mendongkrak peringkat FIFA Timnas Indonesia yang saat itu berada di urutan ke-173. Perlahan tapi pasti, peringkat FIFA Timnas Indonesia mulai mengalami peningkatan yang signifikan sejak dipimpin oleh Coach Shin. Hingga akhir masa baktinya untuk Timnas Indonesia, Coach Sintayong meninggalkan warisan dengan mendongkrak peringkat FIFA Timnas Indonesia hingga urutan ke-127. Dengan prestasi itu, skuad Garuda kini telah melangkahi banyak negara-negara ASEAN dalam peringkatan FIFA. Dilansir dari website Inside FIFA, saat ini hanya ada 2 negara asal Asia Tenggara yang menempati peringkat FIFA lebih baik daripada Timnas Indonesia. Kedua negara itu adalah Timnas Thailand yang berada di peringkat ke-97 dan Timnas Vietnam yang menempati peringkat ke-114. Di era kepemimpinan Coach Sintayong, kita sebagai supporter Timnas Indonesia bisa melihat skuad Garuda menghadapi tim-tim kuat di Asia, mencetak banyak sejarah baru, dan berani bermimpi untuk melihat Timnas Indonesia bermain di Piala Dunia. Terima kasih Kamsahamnida Coach Shin untuk seluruh prestasi dan kemajuan untuk Timnas Indonesia selama 5 tahun terakhir. Yuk, tuliskan ucapan terima kasih teman-teman untuk Coach Sintayong atas jasa besarnya bagi Timnas Indonesia di kolom komentar ya.